Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ketua DKM yang saya hormati dan Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dinyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika menganalisis ayat ini, ada 4 kata kunci yang kita temukan di dalamnya. Yang pertama kata amanu, atau kita terjemahkan orang-orang yang beriman. Kemudian kata kutiba, kewajiban. Kemudian asyam, yang bermakna puasa. Kemudian tattaqun, yang itu adalah takwa. Bapak Ibu yang berbahagia, siapakah orang-orang yang beriman yang dipanggil dalam ayat ini? Ciri-ciri orang beriman bisa kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Kita mengetahui bahwa Allah memberikan kita satu hati yang di dalamnya penuh dengan sejuta rasa. Maka proporsi rasa yang banyak di dalam hati kita itulah yang menentukan getaran di dalamnya. Jikalau di dalam hati kita penuh dengan keinginan memiliki harta, maka ketika kita berbicara tentang harta, harta itulah yang membuat kita gemetar. Ketika ada orang berbicara tentang pangkat, jabatan, tahta, di dalam hatinya proporsinya itu lebih, maka yang menggetarkan hatinya adalah tahta. Sebaliknya orang beriman, sebab di dalam hatinya proporsi Allah lebih banyak rasanya ketimbang rasa-rasa yang lain, maka ketika disebut nama Allah bergemetarlah hatinya. Dan ketika bergetar hatinya, dia sanggup mengucapkan kalimat Allah yang memberikan dampak bagi pendengarnya pun bergetar hati mereka. Al-Kisah, Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah peperangan pernah bersandar tertidur di dalam kemahnya. Tiba-tiba masuklah seorang da'thur, kemudian ingin memenggal kepala Rasulullah. Dengan pedangnya ia katakan, Muhammad, siapa yang bisa melindungimu dari aku saat ini? Kemudian Nabi Muhammad katakan, Allah. Saat mendengar Allah, bergetarlah hati seorang da'thur tadi sehingga jatuh pedangnya. Kemudian Nabi Muhammad mengambil pedang itu dan membalikkan pertanyaan kepada da'thur. Wahai da'thur, siapakah yang bisa menyelamatkanmu dari pedangku ini? Da'thur terdiam, kemudian dia katakan, tidak ada ya Muhammad, kecuali kalau engkau mau memaafkanku. Maka saudaraku yang berbahagia, bersyukurlah kita yang hadir hari ini, terpanggil jiwa kita, tergugah jiwa kita, meskipun bentangan ayat Allah yang tercipta ini memberikan hujan rintik-rintik, tapi tidak mengurangi keinginan dan keazaman kita untuk masuk ke dalam masjid ini menjalankan ibadah sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Karena saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 tipologi orang yang mengisi waktu bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah mereka yang memang sebelum bulan suci Ramadan sudah berada di dalam konsistensi kebajikan. Maka ketika bulan suci Ramadan ia hanya tinggal melanjutkannya. Kemudian yang kedua, ada orang yang biasa-biasa saja sebelum bulan suci Ramadan,
tapi karena di dalam keyakinannya mengetahui bahwa ada kasih sayang Allah dalam bulan suci Ramadan, ada perubahan intelektual, emosional, dan dorongan spiritual sehingga dia masuk ke dalam komunitas spiritual bulan suci Ramadan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan inilah momentum kita untuk masuk ke komunitas orang-orang terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kita masuk ke dalam komunitas grup spiritualnya Nabi. Kita masuk ke komunitas grupnya para sahabat. Kita masuk kepada grup komunitasnya Sufi seperti Ibnu Arabi, Imam Al-Ghazali, Maryam, kemudian Rabi'atul Adawiyah. Kita masuk ke dalam komunitas mereka itu. Maka sebenarnya momentum bulan Ramadan ini kita mengetahui masa lalu dengan keadaan terkini dan untuk menyiapkan bekal kita untuk masa depan. Maka beruntunglah kita sebagai orang-orang yang terpanggil menjadi orang yang beriman. Kata kunci yang kedua adalah kata kutiba. Perlu kita ketahui ada 3 rahasia di balik kata kutiba ini. Yang pertama adalah kewajiban atau kutiba yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang. Kalau kita merujuk Al-Quran, ketika ada kata kutiba au kataba, itu berbeda dengan farodo au wajaba. Kata farodo atau wajaba itu ada beban di dalamnya. Tetapi kata kutiba adalah kewajiban yang di dalamnya mengandung rahmat. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah menisbahkan atas dirinya kasih sayang yang banyak. Maka di bulan suci Ramadan inilah penuh dengan kasih sayang Allah kepada kita. Yang sunnah bernilai wajib, amalan yang wajib bernilai 700 kali lipat. Maka nanti kita ketahui ada makna kutiba yang luar biasa. Kata kutiba yang kedua mengandung makna bulan kedekatan. Di dalamnya kita ketahui wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kepada para hambaku, kapan aku itu dekat? Dekatnya Allah itu ketika bulan suci Ramadan. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung mengganjarinya. Sangkinkan privasinya, sangkinkan personalnya puasa ini, Allah begitu dekat. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita melihat ibadah-ibadah yang lain, itu sangat demonstratif. Ibadah sholat misalnya, itu ibadah syiar yang harus ditunjukkan biar orang lain ikut bersama kita. Ibadah zakat itu ibadah syiar yang harus ditunjukkan kepada orang sehingga orang pun terstimulus untuk menyalurkan hartanya. Haji apalagi, itu merupakan ibadah syiar buat orang-orang muslim. Tapi berbeda halnya dengan puasa, merupakan ibadah sir, rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Bahkan kalaupun kita sedekah itu sebaiknya ditunjukkan. In tubdus shadaqat fa ni'mahi. Jika kau sedekah, tunjukkan saja. Kalau ikhlas itu kembali kepada diri kita. Tapi apa yang kita keluarkan sudah menolong orang yang kelaparan. Apa yang kita keluarkan sudah bisa membangun masjid ini. Ikhlas itu tergantung di dalam diri kita, kata Allah. Kalau kau ikhlas, untungnya untuk dirimu. Tapi kalau kau tidak ikhlas, untungnya untuk dirimu juga. Tapi ketika engkau mengeluarkan hartamu, kalau kau tidak ikhlas, tapi orang lain di sekitarmu, sudah kenyang perutnya, sudah terbangun masjidnya. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, kata kutiba yang kedua itu memiliki rahasia makna kedekatan antara hamba dengan Tuhannya. Kemudian yang ketiga, rahasia makna di balik kata kutiba adalah kewajiban yang penuh dengan kesempatan. Tadi sudah kita singgung, ayyaman ma'dudat. Harinya hanya tertentu saja. Hanya 29-30 hari. Tapi Allah menyiapkan kepada kita ganjaran yang luar biasa. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib bernilai 700 kali lipat. Dan di dalamnya ada satu kesempatan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana seorang yang mendapatkannya itu mendapatkan ganjaran 83 tahun 4 bulan seperti usianya seperti itu.
Kemudian kata kunci yang ketiga dalam narasi surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah kata asyam. Asyam artinya puasa. Puasa itu merupakan bahasa Sanskerta yang artinya menahan diri. Bapak Ibu yang berbahagia, dosa pertama manusia dalam drama kosmis ini adalah ketidakmampuan menahan diri. Itu tersimbol dari kakek kita Adam dan Hawa. Ketika diberikan banyak fasilitas di surga, banyak makanan di dalamnya, banyak pohon-pohon, bahkan miliaran pohon di dalamnya, namun karena ketidakmampuan menahan diri untuk mendekati yang namanya pohon khuldi, menyebabkannya jatuh dalam kehinaan. Karena kakek Adam kita punya sifat tersebut, ketidakmampuan menahan diri tersebut, atau yang kita sebut dengan serakah, tamak, itu juga ada di dalam diri kita. Maka puasa inilah momentum bagi kita untuk mampu menahan diri kita, baik yang disimbolkan dari lahiriah atau puasa jasmani, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan pasangan. Tapi diharapkan di minggu kedua, di 10 hari kedua itu sudah lewat. Karena 10 hari pertama itu manusia adalah makhluk yang mudah beradaptasi. Artinya mudah beradaptasi ketika dia mampu menahan di 10 hari pertama itu tidak makan, tidak minum, itu sudah dilaluinya. Maka Allah menginginkan kita untuk naik levelnya di 10 hari kedua. Jenjang puasa dari badani itu naik menjadi jenjang puasa nafsani. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita berusaha untuk mencegah diri kita mengikuti hawa nafsu kita, karena manusia berpotensi menuhankan hawa nafsunya. Kita mengetahui saat bulan suci Ramadan pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup, bahkan setan itu dibelenggu. Lantas siapa yang menghalangi kita untuk tidak puasa? Siapa yang menghalangi kita untuk tidak sholat tarawih? Tidak lain adalah wanahan nafsa 'anil hawa hatta hawahu taba'an lahu. Nafsu kita, kata Jalaluddin Rumi, itu ibarat gunung. Ketika seorang mampu menaikinya, maka dia bertemu dengan Tuhannya. Maka 10 hari yang kedua inilah kita menaikkan level dari kemampuan jenjang badani, jenjang lahiriah, fisik, kita naikkan levelnya ke puasa jenjang nafsani. Kemampuan kita untuk menahan diri tidak menggibah, kemampuan menahan diri untuk tidak hasad, kemampuan menahan diri untuk mengontrol amarah, kemampuan menahan diri untuk tidak menuliskan kata-kata di medsos. Disinilah kita dituntut untuk mampu naikkan jenjang kita menjadi puasa jenjang nafsani. Dan 10 hari terakhir nanti masuklah kita kepada jenjang rohani. Dan jenjang rohani inilah yang mengantarkan seseorang hamba bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, terakhir dalam narasi surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut ada kata takwa. Apa itu takwa? 284 kali terulang kata takwa dalam Al-Quran. Namun secara singkat para ulama menyimpulkan bahwa takwa adalah ketakutan kepada Allah yang menghadirkan kedekatan kepadanya. Takwa adalah kemampuan seseorang untuk dekat kepada vertikal Allah seraya dia turun ke bawah untuk mampu baik kepada sesama makhluk Allah. Secara singkat kita simpulkan, takwa adalah orang yang dekat dengan Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka tujuan sebenarnya orang berpuasa untuk mendapatkan predikat takwa. Predikat takwa itu adalah orang yang dekat dengan Allah seraya mampu menghayati sifat dan akhlak Allah. Takhallaku bi akhlaqillah, tuntutlah dirimu meniru akhlak Tuhanmu. Allah tidak makan, kita tidak makan, kita sudah berhasil. Allah tidak minum, kita tidak minum. Allah tidak punya pasangan, kita pun sanggup tidak punya pasangan, sesuai dengan kadar takwa kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Jika kalau kita tidak sanggup, ittaqullaha
haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, semaksimalnya takwa. Allah katakan di ayat yang lain, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Tidak makan sampai maghrib, tidak minum sampai maghrib. Tapi lebih dari itu banyak sekali sifat-sifat Allah yang perlu kita tiru. Misalnya, Allah itu Maha Rahim. Maka baiklah kita kepada sesama orang-orang Islam. Kita prioritaskan orang Islam daripada orang-orang non-Muslim. Allah Maha Rahman. Kita tunjukkan bahwa Allah itu baik kepada seluruh manusia, baik kepada seluruh makhluk. Kita pun menirunya dengan puasa ini, peka terhadap sosial tanpa membeda-bedakan agamanya. Nah, ada lagi akhlak Allah itu Maha Kholak, Maha kreatif, Maha produktif. Di sini kita dituntut jangan sampai kita mengkambing hitamkan puasa dengan alasan lapar dan dahaga sehingga kita tidak produktif untuk bekerja. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk Al-Kholak, Maha kreatif. Maka sebenarnya kalau kita puasa, justru ketika kita menekan aspek jasadiah kita, naiklah aspek batiniah kita, intelektual, emosional, dan spiritual kita semakin mendalam. Maka wajarlah ketika bulan suci Ramadan perang Badar dimenangkan, bulan suci Ramadan Fathul Mekah dimenangkan, penaklukan Mesir dimenangkan, penaklukan Spanyol, bahkan proklamasi kemerdekaan diraih bulan suci Ramadan. Singkatnya Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang bertakwa sadar betul bahwa dia harus dekat dengan Allah seraya meniru akhlak Allah, yaitu menjadi khalifatullah sekaligus Abdullah. Khalifatullah, ia dituntut untuk memiliki ilmu dan kreativitas sehingga memfungsikan dirinya sebagai orang yang ahli di dunia, tapi di saat bersamaan dia sanggup menjadi Abdullah, di mana segala apa yang diusahakan di dunia itu hanya didedikasikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan 4 kata kunci dari surat Al-Baqarah ayat 183 tadi bisa kita bumikan dalam bulan suci Ramadan ini. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.